Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Kembali lagi di channel kami HN Official. Kali ini saya akan sharing mengenai amalan apakah yang cocok untuk diri kita. Namun sebelumnya, yang belum subscribe silahkan subscribe ke channel ini untuk ikut berpartisipasi mensyiarkan Islam melalui channel HN Official ini. Nah, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang kita bingung ketika misalkan kita sedang membutuhkan suatu amalan, atau kita sekarang sedang misalkan punya suatu masalah yang kemudian ketika browsing atau lihat di YouTube ataupun dari guru-guru kita, kadang kita disuruh membaca ini, itu, maka kadang kita itu bingung. Amalan apa yang cocok untuk kita baca? Kemudian setelah membacanya, apakah ini anjur atau enggak, istilahnya seperti itu. Nah, sebelumnya sahabat, yang perlu diketahui adalah semua amalan apapun itu sebenarnya memang pasti manjur sahabat. Memang pasti akan ada hasilnya, akan ada hikmahnya, apapun itu. Asalkan kita benar-benar istiqomah mengamalkannya, pasti ada hasilnya sahabat. Karena itu, ini yang pertama harus ditanamkan dalam diri kita. Jadi, tidak usah ada keraguan di dalam hati kita. Kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh mengamalkannya, insya Allah apapun itu pasti akan ada hasilnya sahabat. Terlebih sholawat, karena memang sholawat sudah sangat jelas dimanapun Anda mencari keterangan tentang sholawat, bahwasanya sholawat ini amalan yang pasti diterima oleh Allah. Kalau amalan yang lain mungkin kita membutuhkan keseriusan yang lebih, membutuhkan kehusyuan yang sangat misalkan. Tapi kecuali sholawat dalam keadaan apapun ini pasti diterima oleh Allah. Cuman sahabat, kembali lagi, amalan apapun kalau kita bersungguh-sungguh itu pasti diterima, pasti diijabah oleh Allah. Nah, masalahnya itu kita bingung kadang, amalan apa, namanya manusiawi sahabat, amalan apa yang enak untuk kita amalkan. Maka jawabannya hanya dua sahabat. Satu, yang pertama itu pilih yang paling mudah untuk kita amalkan. Contoh misalkan ketika kita punya masalah dan lihat di YouTube atau mengikuti ijazah kubro misalkan, kemudian banyak pilihan amalan-amalan, kemudian Anda diinstruksikan untuk membaca sholawat sebanyak 5.000 misalkan, dan sholawatnya sholawat nariyah misalkan, jangan 5.000 sudah, kan kalau sholawat nariyah 4.444 misalkan seperti itu. Nah, kemudian Anda merasa berat, panjenengan merasa berat, wah terlalu berat ini. Ketika Anda merasa berat, maka ini nantinya akan timbul ketidakikhlasan di dalam hati Anda sahabat. Satu. Yang kedua, akan timbul ketidakistiqomahan. Kalau dipaksakan nanti misalkan, kalau Anda tidak kuat, maka larinya Anda tidak akan istiqomah. Karena itu yang pertama, carilah yang paling mudah bagi Anda untuk diamalkan. Artinya, ukur sesuai dengan kemampuan Anda sahabat. Kalau Anda tidak mampu membaca sholawat nariyah 4.444 kali, maka sebaiknya jangan dibaca. Cari amalan yang Anda membacanya itu ikhlas, ringan di dalam diri Anda. Karena kemampuan orang ini berbeda-beda sahabat. Begitu juga dengan saya. Kalau saya pribadi, itu dicoba semuanya. Apapun saya coba sahabat. Saya mulai belajar riyadhah, mengamalkan sesuatu itu sahabat. Ini bukan dalam tanda kutip riya dan lain sebagainya. Ini hanya sharing pengalaman ya. Karena saya juga sama manusia biasa. Kalau saya, semua amalan yang dikasihkan oleh guru saya, yang saya dapat melalui kitab langsung misalkan, ataupun yang didapat dari teman-teman yang bersanad, itu juga saya amalkan semuanya. Alhamdulillah, saya coba. Kemudian saya analisis mana yang enak ke saya. Kemudian saya juga analisis mana yang menurut saya paling mujarrab. Ini kalau saya sahabat. Walaupun semuanya pasti mujarrab. Tapi kan pengalaman spiritual orang itu berbeda-beda sahabat. Nah, barulah kemudian setelah setelah ketemu, oh ternyata amalan ini menurut saya yang paling enak. Ini yang saya istiqomahkan.
intinya adalah istiqomah sahabat. Karena al-istiqomah khairun min alfi karomah. Dengan beristiqomah itu Anda akan mendapatkan 1000 karomah, bahkan lebih baik dari 1000 karomah. Para waliullah itu sahabat, itu bisa diangkat derajatnya karena mendapat karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita bisa istiqomah, insya Allah kita akan menjajaki makomnya para wali sahabat. Jadi ini yang pertama, carilah yang paling enak untuk Anda amalkan, apapun itu. Kalau misalkan Anda nyaman dengan amalan sholawat Jibril misalkan, yang hanya pendek, saya enak dengan sholawat Jibril karena bacaannya pendek dan bacanya hanya 1000 misalkan, ya monggo Anda amalkan sholawat Jibril itu, insya Allah pasti ada hasilnya. Nah, jadi kuncinya itu sahabat, cari yang termudah, yang paling nyaman untuk kita amalkan, agar kita bisa ikhlas mengamalkannya dan bisa istiqomah. Kemudian yang kedua sahabat, cari yang kita ketika mengamalkan itu timbul keyakinan di dalam hati kita sahabat. Kalau panjenengan misalkan yakin dengan amalan sholawat, maka bacalah sholawat. Anda yakin dengan amalan bismillah, bacalah bismillah. Anda yakin dengan suratul waqi'ah, maka baca suratul waqi'ah. Cari yang paling kita yakini sahabat. Karena esensi dari ibadah, esensi dari mengamalkan apapun itu adalah keyakinan sahabat. Firman Allah di dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan kalian sehingga tumbuh keyakinan di dalam hati kalian. Rumusnya ini sahabat. Percuma kita ngamalkan berpuluh-puluh ribu, bahkan beratus-ratus ribu, tapi tidak ada keyakinan di dalam hati kita, itu percuma sahabat. Esensi dari setiap ibadah adalah keyakinan. Bahkan kata ulama, wa man lam ya'taqid lam yantafi. Kalau tidak ada keyakinan, kalau tidak ada timbul perasaan yang kuat terhadap amalan ini, maka tidak akan bermanfaat. Amalan apapun itu. Karena itu, cari yang ketika mengamalkan, Anda punya keyakinan di dalam hati kalian. Kalau tidak bisa, maka latihlah keyakinan itu. Karena keyakinan ini sahabat, tidak akan timbul sendiri. Anda harus melatih keyakinan ini sekuat mungkin. Yang pada akhirnya keyakinan ini akan menjadi ilmu hikmah bagi kalian sahabat, bagi Anda semua. Nah, jadi ini jawaban dari saya kalau ditanya amalan apakah yang paling baik untuk kita. Karena pengalaman spiritual orang itu berbeda-beda sahabat. Pertama, cari yang paling nyaman sekiranya kita ikhlas dan istiqomah. Yang kedua, cari yang paling Anda yakini. Kalau Anda yakin dengan suatu amalan ini, maka amalkan itu sahabat. Sekali lagi saya tekankan, esensi dari ibadah apapun, dari amal apapun, yaitu keyakinan sahabat. Kalau kita yakin, insya Allah apapun amalannya akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi itu saja sharing saya kali ini sahabat. Dan di akhir video ini saya ingin mengatakan pada sahabat, kalau mungkin Anda pernah mengalami pengalaman-pengalaman spiritual yang luar biasa, bisa diceritakan di kolom komentar. Insya Allah melalui channel ini nanti juga akan saya ceritakan kepada pendengar-pendengar yang lain, biar bertambah keimanan kita, biar bertambah keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya yakin sahabat, dengan cerita-cerita hikmah seperti ini yang setiap orang pasti bisa mendapatkannya, insya Allah kalau kita tebarkan ke yang lain, kita sebarkan ke teman-teman juga, maka akan bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sharing saya kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.